Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode baru podcast kita, tempat dimana ngobrol santai tapi tetap bermakna isinya. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas ini sebenarnya cukup kontroversial ya, dan masih sering diperdebatkan gitu. Ini yaitu tentang hukum cambuk. Ya betul. Tapi tenang, kita nggak akan cuman asal ngomong atau asal ngejudge aja. Kita pasti bakal melihat ini dari dua perspektif. Yang pertama dari perspektif Islam, dan yang kedua dari perspektif hak asasi manusia. Nanti kita akan bahas juga sebenarnya kapan sih hukum ini mulai berlaku, apa dasarnya, dan gimana kita sebagai Gen Z gitu ya seharusnya memahami di zaman sekarang yang sudah sangat modern ini gitu. Santai aja, kita juga nggak akan asal ngejudge. Aku di sini mau ngajak diskusi bareng, mikir bareng juga yang lebih terbuka gitu ya, dan tentunya tetap menghargai sebuah perbedaan. Nah, tenang aja, di sini aku nggak sendirian, aku ditemenin 4 orang lainnya. Halo guys. Halo. Oke, di sini ada Toro, Ardi, Dava, dan Arizal. Oke, sebelumnya terima kasih banyak guys udah datang ke sini, udah mau diajak diskusi gitu ya tentang hukum cambuk. Terima kasih kembali sudah. Ya, tentang hukum cambuk di Aceh gitu ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja gitu ya ke pembahasan diskusi kita di podcast kali ini. Yang pertama, kenapa sih sebenarnya Aceh itu punya wewenang khusus gitu untuk nerapin hukum cambuk ini? Sebenarnya apa dasar hukumnya gitu? Oke. Mungkin dari sejarahnya dulu bisa dijawab oleh Kang Dava. Jadi kalau misalnya kita mulai ini dari kenapa sih Aceh itu dapat wewenang khusus gitu ya. Nah, kenapa Aceh dapat wewenang khusus itu karena Aceh sendiri itu merupakan wilayah di mana di sana itu Islam pertama kali masuk. Di sana juga cara perluasannya itu melalui perdagangan. Dan dari perdagangan itu akhirnya sekarang Indonesia menjadi mayoritasnya itu Islam gitu. Nah, kalau untuk hukum-hukumnya gimana? Nah, mungkin untuk hukumnya itu kan syariat Islam itu kan nggak mungkin sembarangan gitu langsung diberlakukan di Indonesia. Jadi sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 44 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1999 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 tentang otonomi khusus tahun 2001 gitu. Nah, Aceh ini sendiri diberikan kewenangan untuk menerapkan hukum yang berbasis syariat Islam gitu. Jadi nggak asal masuk tuh si syariat Islamnya. Nah, untuk awal penerapan hukum cambuknya sendiri itu dari kapan? Mulai diterapkan secara resmi gitu di Indonesia pada tahun 2003. Seiring dengan diberlakukannya hukum Konun Jinayat di Aceh gitu nomor 11 tahun 2002. Nah, itu sih mungkin itu singkatnya. Ringkasnya kayak gitu ya. Ternyata emang hukum cambuk secara hukum di Indonesia itu nggak sembarangan gitu ya. Ternyata itu kuat banget karena diatur dalam undang-undang juga gitu ya. Nah, berarti kan terus kalau misalkan dari perspektif Islamnya, hukum cambuk ini emang bagian dari syariat gitu ya? Atau misalkan kenapa diberlakukan hukum cambuk dalam syariat Islam itu kayak gimana? Oke, mungkin dari Al-Quran sendiri itu ada gitu ya, dari surat An-Nur ayat 2. Nah, di ayat ini itu dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina gitu ya, keduanya ini harus diberlakukan hukum cambuk sebanyak 100 kali. Nah, dilakukannya hukum cambuk ini juga harus disaksikan oleh orang-orang mukmin gitu ya. Kalau dari ayat An-Nur ya, dari surat An-Nur sendiri itu kayak gitu. Nah, kalau dari ini gimana? Oke, mungkin saya mau menambahkan sedikit hadis gitu ya yang masih berhubungan dengan hukum cambuk ini gitu. Ada hadis riwayat Muslim itu yang berbunyi camkanlah Allah telah menetapkan jalan untuk para wanita gitu. Jika yang berzina adalah pemuda lajang dengan seorang gadis gitu, itu namanya zina khairul muson gitu. Hukumannya adalah 100 tahun. Bukan 100 tahun, maaf. 100 kali cambuk. Oke.
dan pengasingan selama 1 tahun gitu. Dan jika pelakunya laki yang sudah menikah itu dihukum cambuk 100 kali dan dirajam. Mungkin itu sih yang Oke. mendasari hukum cambuk ini. Oke, itu berarti dari perspektif hukum Islam gitu ya. Kalau ternyata hukum cambuk juga nggak sembarangan tiba-tiba ada gitu ya. Ternyata itu udah ada di Al-Quran dan hadisnya sendiri gitu guys. Oke, itu kan tadi kita ngeliat dari secara hukum dan secara hukum di Aceh dan secara hukum Islam syariat gitu ya. Sekarang kita coba ubah dari perspektif hak asasi manusia. Nah, kenapa nih sebenarnya banyak pihak yang mengkritik gitu kalau misalkan hukum cambuk tuh itu nggak sesuai sama HAM gitu. Itu tuh kenapa sih sebenarnya? Oke, kenapa sih banyak yang mengkritik gitu hukum cambuk ini nggak sesuai dengan HAM? Karena ini tuh menyangkut martabat manusia. Di DUHAM dan konvensi menentang penyiksaan, hukuman fisik kayak hukum cambuk itu dianggap nggak manusiawi gitu. Ada kasus di mana sang pelanggar ini dicambuk di depan umum. Nah ini kan bisa buat malu gitu si pelanggar. Apalagi si pelanggar ini wanita, ada juga yang non muslim gitu. Nah kalau udah dicambuk gini tuh bisa menimbulin trauma berat. Nah ini tuh ada dampak psikologisnya juga gitu. Begitu dari Pak. Oke. Berarti sebenarnya nggak cuma dilihat dari hak asasi manusianya aja gitu ya, tapi dilihat dari dampak psikologis yang akan yang akan dirasakan oleh pelanggarnya itu. Jadi makanya kenapa orang-orang tuh banyak ngekritik soal hukum cambuk gitu. Oke, dari sisi itunya sih bisa dipahami juga gitu ya, nggak cuma dari soal hukumnya aja gitu, dari soal banyak dikritik karena psikologinya juga kita bisa memahami itu gitu ya. Nah, mungkin aku mau nanya juga tentang keefektivitasan tentang hukuman ini. Apakah emang hukuman cambuk itu bisa menekan angka pelanggaran gitu? Apakah dengan diadakannya hukum cambuk ini mengurangi angka pelanggaran atau tidak? Itu apakah setuju? Mungkin sebagian iya, karena kan supaya ini bisa masyarakat menjadi lebih waspada. Tetapi butuh juga sisi penguatan dari sisi edukasinya, karena hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa kesadaran kolektif. Mungkin begitu pendapat saya. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir aja gitu ya. Menurut kalian, kalau di Indonesia diberlakukan hukum cambuk itu setuju nggak kalian gitu, dan apakah itu efektif atau enggak? Silakan berpendapat ini aja. Pertanyaannya sangat berat ya, menimbulkan perdebatan gitu. Iya. Pasti ada yang pro dan kontra juga ya. Mungkin dari aku sendiri ya, itu bisa diberlakukan atau tidak di Indonesia itu kalau menurut aku sendiri itu masih belum bisa lah, masih harus dipertimbangkan gitu untuk diberlakukan di Indonesia sendiri. Nah, kan mungkin hukum cambuk ini dikenal itu dari syariat Islam ya. Nah, karena kan di Aceh ini mayoritas Islam, itu lebih dari 98% kalau nggak salah itu penduduknya Islam. Nah, sedangkan yang non muslimnya ini dapat menyesuaikan gitu dengan hukum di sana. Nah, jika diberlakukan di Indonesia sendiri ini kan masih banyak menimbulkan perdebatan gitu. Banyak juga yang mayoritas mungkin iya ya di Indonesia itu mayoritas muslim, cuman nggak banyak juga gitu yang selain muslim, dari susah agamanya gitu ya, susah, dari kebudayaan juga kan wilayahnya sangat luas. Mungkin boleh dilanjut? Kalau dari aku mungkin bisa tapi susah. Nah, kalau misalkan mau benar-benar terjadi mau diterapin gitu ya, mungkin kalau bisanya itu gara-gara ada sesuatu yang emang krusial banget lah gitu, kejadian benar-benar sampai harus turun hukum ini gitu. Misalnya zinanya ini tuh jadi makin parah di Indonesia misalnya, terus jadi ini kalau misalnya zinanya sampai gak ada, kayak bisa jadi lebih baik gitu Indonesia gitu. Harus
sampai masyarakat Indonesia juga ada pemikiran kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya udah ada pemikiran kayak gitu, kalau hukum cambuknya turun, itu mungkin aja kan Iya. pada nerima lah gitu. Bisa nerima. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ini kan mungkin belum benar-benar dibutuhin banget gitu ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba turun, pasti banyak yang protes dong. Akhirnya Iya. jadi kemungkinan bakal ada dua kubu, entah itu kubu yang setuju ataupun yang nggak setuju dengan alasan mereka masing-masing. Itu Oke. kalau dari aku. Mungkin masih sulit ya untuk menerapin hukum cambuk ini kalau di Indonesia sendiri. Mungkin saya bisa saranin cara selain hukum cambuk gitu yang bisa diterapin di Indonesia, yang memang udah diterapin gitu, kayak rehabilitasi, denda, ataupun edukasi hukum. Karena kalau misal tujuan kita hanya memperbaiki perilaku, maka harus ada pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif gitu. Oke. Kalau menurut saya sih buat penerapan hukum cambuk di seluruh Indonesia ini kayaknya masih belum bisa sih, soalnya kan di Islam juga kan ada dua aliran gitu, ada NU dan Muhammadiyah. Nah itu juga kan masih banyak pro kontranya gitu, apalagi Betul. di seluruh Indonesia tuh banyak agama, budaya juga. Jadi mungkin kurang efektif lah kalau menurut saya mah kalau buat di seluruh Indonesia ini, karena kan kita banyak budaya, suku, agama dan ya yang lainnya gitu. Mungkin itu saja sih dari saya. Setuju sih. Oke, sobat podcast, kita udah sampai di ujung obrolan kita pada hari ini nih. Topik yang mungkin berat, tapi sebenarnya ini penting banget untuk kita diskusiin dan kita renungin bareng-bareng. Nah, tadi kita udah dengar gitu ya dari 4 orang ini gimana hukum cambuk punya dasar dalam syariat Islam, dalam hukum di Indonesia ataupun di Aceh, pun dalam perspektif Islamnya sendiri gitu ya. Nah, tapi juga ada gimana tantangan ketika dihadapkan dengan nilai-nilai HAM manusia yang lebih universal gitu. Yang menariknya ternyata banyak ruang untuk diskusi gitu ya. Dan pendekatan kontekstual dalam memahami ini. Karena pada akhirnya baik syariat maupun HAM punya tujuan yang sama, yaitu menjaga martabat dan kebaikan manusia. Itu poin pentingnya ya teman-teman. Jadi bukan soal siapa yang benar, tapi bagaimana kita bisa berdialog dengan kepala dingin dan tetap menghargai sebuah perbedaan dan pendapat dari masing-masing pihak gitu ya. Betul. Oke, terima kasih dari 4 Ya, narasumber terima kita kasih. hari ini. Terima kasih banyak ya. Terima kasih sudah dengerin sampai akhir, guys. Jangan lupa untuk share kalau kamu ngerasa obrolan kita ini bermanfaat, dan sampai ketemu di episode podcast selanjutnya. Tetap kritis, tetap santai, dan yang paling penting tetap manusiawi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi